pada abad ke-15 dahulu kala. Dalam senyap pagi hari, ketika matahari baru menyentuh pucuk pepohonan, terlihat para pembesar Limutu sedang mengadakan pertemuan di atas bukit. Suasana syahdu, tenang di pagi itu, tiba-tiba dipecahkan oleh suara keras dari bawah. Teriakan, menggema, "Hemuto! Hemuto!" Teriakan itu memecahkan keheningan, mengguncang para bangsawan dan punggawa kerajaan Limutu. Hemuto berdiri, berwibawa, lantang. "Siapa di sana?" "Aku, cucumu." Heran, para punggawa saling pandang, tak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. "Jika benar kau cucuku, masuklah." Suasana tegang. Cepat, dramatis, tiba-tiba seseorang melompat, melayang melewati dinding benteng. Dengan geram, "Apulu, di mana adab dan sopan santunmu?" Menahan marah, Apulu tidak menjawab, tapi amarah menyala di matanya. "Apa yang terjadi denganmu? Mau kutampar kau? Kutampar kau. Mau kutampar kau?" Teriak Hemuto 3 kali kepada Apulu, tapi tidak benar-benar menamparnya. Melihat Apulu yang terdiam, Hemuto langsung menyuruh Apulu untuk kembali ke rumah. "Pulanglah." Hemuto membalikan badan membelakangi Apulu. Tiba-tiba serangan Apulu, sabetannya mengarah ke tubuh Hemuto. Eluto itu menoreh telinga kirinya, darah mengalir, pengkhianatan itu nyata. Spontan para punggawa mengejar Apulu. Apulu melarikan diri. Hemuto mengejar, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyelamatkan cucu yang ia sayangi. Namun di jalan teriakan menggema, "Dembenga! Dembenga!" Mereka melempari Hemuto dengan batu, tempat inilah yang kemudian menjadi Dembe, yang artinya lempari. Hemuto tetap berlari, tiba-tiba sebuah batu menghantam kepalanya. Hemuto tersungkur, kena lemparan batu. Dalam bahasa Gorontalo disebut Ilekobalo, tempat ini diabadikan menjadi Lekobalo. Serat, ngos-ngosan kesakitan, kaki kanannya diangkat dan diseret, terdengar riuh teriakan, "Potangahe Tio, Potangahe," artinya bawa dia, bawa lari dia. Dalam bahasa Gorontalo, tempat ini diabadikan menjadi Potanga. Tubuh Hemuto jatuh dari orang-orang yang membawanya, lalu digulingkan ke sungai. Dalam bahasa Gorontalo Lobu Buli Ide, tempat ini diabadikan menjadi Buli Ide. Hemuto masih berusaha berenang ke tepian seberang sungai. Orang-orang ikut mengejarnya, kayu dan pelepah daun kelapa menghantam tubuhnya. Tempat ini diabadikan menjadi Buladu, yang berasal dari kata Gorontalo, Hebuladu Limong Olio, khusyuk dan lemah, namun ia bangkit, berlumuran darah. Di tempat dia lari, ia bersimbah darah di sini. Diabadikan menjadi Kelurahan Limba, Hemuto terus berjalan, menemukan sungai kecil lagi. Di sana dia membersihkan diri, menghilangkan darah dari kepalanya, tapi darah yang mengalir di sungai itu memancing biawak dan ular keluar dan mendekatinya. Melihat ular dan biawak itu, dia berserah kepada Allah. Tempat ini kemudian menjadi Kelurahan Biau dan Biawao. Ia terus berjalan, menjauhi orang-orang yang mengejarnya. Sengau kelilipan, perih. Darah membuat matanya kelilipan. Dalam bahasa Gorontalo artinya, Ipililingo. Di tempat inilah menjadi Kelurahan Ipilo. Ia terus berjalan menemukan sungai lagi, tapi dengan air yang jernih. Di sini dia tergerak untuk sholat. Ia salat di atas batu di bantaran sungai jernih itu. Tempat itu menjadi Kelurahan Talumolo, yang berasal dari Tutaluhu Molango Tioloti Talu Deaya Talopotumulo. Setelah sholat, Hemuto terus berjalan. Ia menembus padang ilalang bergoyang seperti ombak yang tertiup angin. Tempat ini menjadi Kelurahan Padebuolo, yang berasal dari bahasa Gorontalo, Padengobuolo, yang artinya padang ilal yang berombak. Tangannya memegangi telinga yang hampir putus. Hemuto beristirahat sebentar di tengah padang ilalang itu. Dia duduk sambil memeluk lutunya yang dalam bahasa Gorontalo disebut Moomoodu, dan tangan kirinya memegang telinganya yang hampir putus. Disinilah jadi Kelurahan Moodu. Hemuto sempat tertidur, namun dia dikagetkan oleh suara riuh orang-orang yang masih mengejarnya. Teriakan dari kejauhan, lemparan batu kembali menghujaninya. Teriakan terdengar, "Dembenga, dembenga, lempari, lempari." Disinilah menjadi Kelurahan Dembe II. Hemuto terus berlari dan bersembunyi di antara pepohonan aren, hutan kecil yang banyak ditumbuhi pohon aren. Ia bersembunyi bermaksud menunggu hingga hari gelap. Dalam bahasa Gorontalo disebut Modiolomo. Di sini kemudian menjadi Kelurahan Dulomo. Di balik persembunyiannya, ia melihat sekumpulan orang di seberang. Di tempat orang berkumpul itulah disebut Huntu. Diambil dari bahasa Gorontalo Hihuntua, atau berkumpul. Hemuto terus berjalan. Dalam rasa penasaran, sedih dan keputusasaan, bisik takjub, ia menatap langit. Doa bergetar. Wu eyau tu palalomaiwau.
Malo Sambe Datalo Dusau, disinilah menjadi desa Langge yang artinya menengadah ke langit, dan Tupa, yang berasal dari bahasa Gorontalo, Tupalalomai, panggil aku ke hadirat emu. Pelan, pasrah. Ia terus berjalan dan berhenti di satu tempat, untuk membuka ikat kepalanya, dan bergumam. Wu eyau ema kabikabilo bulongau ya Tuhanku. Hampir putus telingaku. Disinilah sekarang kita kenal dengan nama Kabila. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah bukit. Hemuto bersujud, dalam perlindungan Sang Maha Kuasa. Tempat itu, dinamakan, Suwawa. Berasal dari kata, Tuawa, karena konon dia menyatu di satu alam dengan Tuhannya yang tidak pernah orang lain temukan. Dari jejak darah dan kesakitan, Hemuto memilih memaafkan. Hemuto dikabarkan menghilang di tempat ini. Ia meninggalkan bukan hanya nama, tapi pesan tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta yang tak pernah padam. Inilah kisah Hemuto dan Apulu. Legenda yang hidup, dalam tutur leluhur, kisah, yang mereka wariskan. Yang tak layak ditulis di masa itu, Apulu yang tampan dikenal dengan nama Limono. Gelar yang diberikan kelompoknya, karena dianggap mengharumkan nama kelompok yang dipimpinnya. Masih banyak kisah yang belum diangkat, selain kisah Hemuto dan Limono. Banyak dipendam oleh beberapa tetua, karena tidak ingin perang terus terjadi antara kelompok Hemuto dan kelompok Limono yang telah dihasut dan diadu domba. Kisah ini konon terjadi di bulan Muharram. Dari kisah ini lahirlah tradisi Apangi di desa Dembe dan sekitarnya. Dari kisah Hemuto dan Apulu, kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya perlu keberanian, tapi juga kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Perselisihan kecil bisa berubah menjadi kehancuran besar bila hati dibutakan oleh amarah. Kata-kata yang menyakitkan dapat melukai lebih dalam daripada senjata dan meninggalkan penyesalan panjang. Kekerasan tidak pernah menjadi jawaban, ia hanya meninggalkan luka pada mereka yang hidup dan yang pergi. Namun dari setiap luka, selalu lahir pelajaran berharga untuk generasi berikutnya. Jagalah persaudaraan. Karena tanah tempat kita berdiri, menyimpan kisah tentang mereka yang kehilangan segalanya, hanya karena ego. Bersatu, kita kuat. Bercerai, kita binasa. Inilah pesan dari Tanah Limutu. Kita akan sambung cerita ini, di postingan yang akan datang, nyalakan notifikasi, biar tidak ketinggalan alur ceritanya.